Halo semuanya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi menarik terkait dengan hukum dagang, yaitu adalah dasar-dasar perlindungan dari hak kekayaan intelektual. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan-perlindungannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu hak yang lahir dari adanya kegiatan intelektual yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang yang menghasilkan sebuah karya intelektual. Nah, kegiatan intelektual ini meliputi sebuah kegiatan yang berdasarkan pada keilmuan, keahlian, dan juga keterampilan oleh beberapa orang ataupun seseorang. Nah, terkait dengan upaya dan juga pelindungan pada hak kekayaan intelektual di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Nah, kemudian Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia itu mulai membentuk undang-undang baru terkait dengan hak kekayaan intelektual. Di antaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Nah, kemudian Indonesia ini bergabung dengan konvensi-konvensi internasional seperti WIPO dan juga WTO, dan mengharuskan Indonesia mulai merubah lagi undang-undang nasionalnya, yang dimana harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan dalam konvensi tersebut, sehingga melahirkanlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait dengan hak cipta dan juga hak terkait. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan merek, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kelompok. Nah, di mana ada hak kekayaan intelektual yang pertama, yaitu adalah hak cipta dan juga hak terkait. Nah, sedangkan pengelompokan yang kedua itu merupakan hak kekayaan industri. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengelompokan yang pertama, yaitu adalah hak cipta dan juga hak terkait. Nah, di mana hak cipta dan juga hak terkait ini merupakan hak kekayaan intelektual yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di mana pendefinisian terkait dengan hak cipta sendiri itu terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di mana pada pendefinisian tersebut terdapat kata ciptaan. Nah, kata ciptaan ini merujuk kepada hasil karya yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Nah, di mana diciptakan yang berasal dari hasil keilmuan seseorang, keahlian seseorang, keterampilan ataupun imajinasi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk nyata, yaitu berupa karya. Nah, terkait dengan hak cipta sendiri, pelindungannya itu bervariatif, dimulai dari 25 tahun, ada yang sampai pencipta yang meninggal dunia, ada juga yang 70 tahun setelah si pencipta tersebut meninggal dunia. Nah, terkait dengan hak terkait, nah di mana hak terkait ini merupakan suatu hak yang lahir dari adanya reaksi terhadap perkembangan teknologi yang dianggap mampu untuk menyebarluaskan tentang hasil karya ciptaan seseorang. Nah, di mana hak terkait ini merupakan suatu hak yang berkaitan dengan hak cipta, di mana para pihak yang mendapatkan hak terkait itu tuh dianggap berperan dalam terwujudnya sebuah hak cipta. Nah, jadi seperti pelaku pertunjukan kayak aktor, aktris, produser rekaman, dan juga seperti lembaga penyiaran. Nah, mereka ini merupakan pihak-pihak yang dimana dapat menyebarluaskan terhadap suatu karya. Walaupun mereka ini tidak menciptakan suatu karya, namun keberadaan mereka ini dapat menyebarluaskan sebuah karya yang diciptakan oleh seseorang, sehingga dapat menghidupkan suatu karya dan juga dapat menyebarluaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat ini dapat menikmati dan juga memanfaatkan hasil karya seseorang, sehingga seperti lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan, dan juga produser rekaman itu dianggap memiliki hak terkait. Nah, selanjutnya pengelompokan yang kedua itu merupakan hak kekayaan industri. Nah, di mana hak kekayaan industri ini merupakan suatu hak yang mendapatkan pelindungan dalam bidang-bidang industri. Nah, di mana pada hak kekayaan industri ini itu tuh terdapat beberapa klasifikasi. Nah, di antaranya itu adalah paten, ada merek,
ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain industri, ada rahasia dagang, dan juga ada varietas tanaman. Di mana di sini saya akan mengulas dan juga menjelaskan satu persatu terkait dengan pengklasifikasian dalam hak kekayaan industri. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu adalah paten. Nah, jadi menurut Trade Related Aspect of Intellectual Property atau disingkat sebagai TRIP, mengatakan bahwa paten ini dapat diberikan kepada setiap penemuan, baik dalam bentuk proses maupun dalam bentuk produk ataupun semua bidang yang dimana terkait dengan bidang-bidang teknologi. Nah, dimana dengan ketentuan bahwa penemuan tersebut itu harus bersifat baru, memiliki langkah inventif dan juga dapat digunakan dalam bidang industri. Nah, terkait dengan paten sendiri di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, di mana jangka waktu perlindungan paten ini bervariasi. Untuk paten biasa itu sekitar 20 tahun dan untuk paten sederhana itu hanya 10 tahun. Dan paten ini tuh tidak bisa diperpanjang. Jadi apabila telah melewati batas perlindungan, jangka perlindungan, ya maka dianggap sebagai kepemilikan umum atau dianggap sebagai public domain. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah merek. Nah, terkait dengan merek di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, di mana pada undang-undang ini tuh tidak hanya mengatur tentang merek, namun juga mengatur tentang indikasi geografis. Nah, di mana reputasi sebuah produk itu ditentukan dari mereknya. Nah, berhasil atau tidaknya sebuah produk itu ditentukan apakah merek tersebut itu dikenal oleh masyarakat atau tidak. Nah, semakin dikenal oleh masyarakat, ya maka produk tersebut itu akan bisa dibilang laku. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila merek tersebut itu masih asing di kalangan masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa peredarannya itu jauh dari kata luas ataupun ya kurang laku, seperti itu. Nah, terkait dengan merek ini juga, itu tuh memiliki fungsi. Nah, fungsi kalau dilihat dari perkembangan zaman, itu tuh adalah fungsinya itu sebagai media promosi. Nah, selanjutnya yang kedua, ada merek-merek yang digemari dan juga diburu oleh masyarakat karena dianggap memiliki nilai investasi. Dan yang ketiga, itu tuh fungsi merek itu sebagai sebuah alat yang dimana untuk merangsang tentang pertumbuhan ekonomi dan juga untuk memunculkan ataupun menimbulkan suatu perdagangan yang sehat. Nah, dimana syarat utama dari sebuah merek itu adalah harus memiliki daya pembeda. Nah, ini tuh sebagai fungsi dasar dari sebuah merek tersebut, harus bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Makanya sebuah merek itu harus memiliki syarat, mereka itu harus memiliki fungsi yang memiliki daya pembeda, seperti itu. Dan yang ketiga itulah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi di Indonesia, desain tata letak sirkuit terpadu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Nah, di mana desain tata letak sirkuit terpadu akan mendapatkan sebuah perlindungan apabila telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, di mana masa perlindungan dari desain tata letak sirkuit terpadu ini hanyalah 10 tahun. Namun penghitungan dari perlindungan ini tuh ada dua patokan. Nah, di mana yang pertama patokannya itu diawali dari masa pendaftaran. Nah, jadi ketika seseorang mendesain sebuah desain tata letak sirkuit terpadu namun langsung didaftarkan, maka jangka waktu 10 tahunnya itu dihitung ketika dia mendaftarkan. Nah, sedangkan patokan yang kedua, itu tuh desain tata letak sirkuit terpadunya dihitung berdasarkan dari masa di mana dia dikomersilkan dan juga dieksploitasi. Jadi contohnya, orang menciptakan sebuah desain tata letak sirkuit terpadu, namun sebelum didaftarkan, desain tersebut itu dieksploitasi terlebih dahulu ataupun dikomersilkan terlebih dahulu. Maka jangka perlindungan 10 tahunnya itu dimulai dari masa di mana dia mengeksploitasi ataupun mengkomersilkan karyanya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah desain industri. Nah, di mana desain industri ini merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang melindungi tentang penampilan, ciri khas ataupun desain-desain dari suatu produk. Nah, di mana di Indonesia sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Nah, di mana desain industri ini akan mendapatkan sebuah perlindungan ya setelah dilakukan pendaftaran. Nah, di mana jangka waktu dari perlindungan desain industri ini hanya sekitar 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Apabila ya sudah mencapai 10 tahun, maka
langsung menjadi namanya public domain ataupun menjadi milik publik sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan lagi. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah rahasia dagang. Nah, di mana rahasia dagang ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, di mana rahasia dagang ini merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang mengatur tentang metode ataupun informasi terkait dalam bidang teknologi maupun dalam bidang industri yang dianggap memiliki nilai komersial. Nah, di mana sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimana dia itu muncul ketika adanya pencatatan ataupun pendaftaran. Nah, sedangkan rahasia dagang ini akan muncul ketika terjadinya sebuah sengketa. Nah, jadi para pihak yang bersangkutan ini harus bisa mengemukan ataupun menjelaskan bahwa hal yang disengketakan itu merupakan rahasia dagang mereka. Nah, apabila terbukti bahwa itu merupakan suatu rahasia dagang, maka pihak yang bersalah ataupun pihak yang bersalah itu akan diberikan sebuah sanksi. Nah, sedangkan sebaliknya apabila tidak ditemukan bahwa hal yang disangkakan itu merupakan rahasia dagang, maka ya hal yang disangkakan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa ataupun yang menjadi rahasia umum seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah varietas tanaman. Nah, jadi di Indonesia varietas tanaman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, di mana terdapat pendefinisian dari varietas tanaman ini yang tepatnya pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, jadi pemilik dari varietas tanaman itu tuh mendapatkan pelindungan apabila dia melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan varietas tanaman yang dimilikinya. Namun dalam pendaftaran ini tuh memiliki syarat-syarat gitu. Dimana syarat-syaratnya itu harus berupa sesuatu yang baru, unik, sempurna, dan juga stabil. Nah, dan untuk varietas tanaman sendiri itu tuh memiliki jangka waktu perlindungan ada yang 20 tahun bagi tanaman musiman dan juga ada yang 25 tahun bagi tanaman tahunan sejak varietas tanaman tersebut itu didaftarkan. Dan itulah materi terkait dengan dasar-dasar upaya perlindungan yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari tentang apa sih itu hak kekayaan intelektual. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.